Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi antrian dalam rumah sakit menggunakan software ProModel. Oke, langsung saja kita ke PowerPoint atau slideshow-nya. Jadi, apa itu simulasi? Simulasi merupakan kegiatan meniru proses real yang disebut sistem dengan sebuah model untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Simulasi dengan komputer merupakan model dievaluasi secara numerik dan data dikumpulkan untuk mengestimasi karakteristik yang sebenarnya dari model. Sistem adalah sekumpulan unsur dari suatu realitas yang terbatas yang menjadi objek telaahan. Sistem bersifat relatif karena tergantung pada tujuan mempelajari sistem tersebut. Model adalah penyederhanaan dari sistem dengan hanya memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting serta diabaikan faktor-faktor yang dianggap tidak penting pada telaahan yang dilakukan. Apa itu ProModel? ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nyata yaitu bagaimana sistem beroperasi, aliran bahan, logika operasi, kerja resources, dan lintasan kerjanya. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk menganalisa. Jadi ini adalah tampilan software ProModel. Elemen-elemen dasar ProModel dalam membangun model suatu sistem yang diinginkan. Software ProModel menyediakan beberapa elemen-elemen yang telah disesuaikan untuk membuat model sistem produksi. Beberapa elemen dasar yang ada seperti location, entities, processing, dan lain-lain. Location, salah satu bagian yang penting dalam ProModel itu ada beberapa, tapi saya hanya memasukkan 4 karena itu adalah yang paling penting saya kira. Dalam location sendiri ada name, yaitu nama masing-masing lokasi. Capacity merupakan kapasitas lokasi dan memproses entity atau entitas. Unit, jumlah lokasi yang dimaksud. Downtime atau DTS menyatakan saat lokasi tidak berfungsi, misal diakibatkan karena kerusakan. Maintenance, waktu setup, dan lain-lain. Rules digunakan untuk merumuskan bagaimana aturan pemrosesan bagi entitas yang masuk ke lokasi, bagaimana entitas yang selesai diproduksi mengantri, dan bagaimana lokasi yang lebih dari satu unit untuk memproses entitas yang datang. Notes digunakan untuk memasukkan catatan pada program lain. Nah, ini adalah tampilan dari tab location ya. Cara masuknya adalah klik ini, buat nanti ada pilihan location. Lalu entitas adalah setiap bahan yang akan diproses oleh model. Entitas merupakan suatu objek yang akan diamati dari sistem. Contoh part kerja, operator. Bagian-bagian dari entitas sendiri yaitu ada 3, yaitu name, nama dari setiap entitas, speed, kecepatan entitas bergerak atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Stats menyatakan level statistik dalam bukan hasil masing-masing tipe entitas, tapi pilihan yaitu non, basic, dan time series. Ini adalah tampilan dari entitas. Arrival. Pada bagian ini menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Nah, ini adalah kedatangan dari entitas, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan maupun frekuensi serta waktu kedatangan secara periodik menurut interval tertentu. Bagian-bagian yang dibutuhkan atau yang terdapat dari entitas arrival adalah entity atau entitas, location, quantity each, first time, occurrence, frekuensi, logic, disable. Ini adalah pengertian-pengertian dari komponen arrival ya. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan dari arrival. Kemudian processing. Processing merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Processing menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk
sistem sampai keluar dari sistem. Data-data yang ada pada atau diperlukan dari processing adalah entity, occasion, operation, block, output, destination, rule, dan move logic. Ini pengertian bedanya, silakan dibaca. Ini adalah tampilan dari proses. Nah, saya akan menunjukkan sebuah video tentang pensimulasian menggunakan software ProModel. Saya membuat simulasi tentang antrian pasien ataupun pengunjung dari sebuah rumah sakit. Oke, langsung kita lihat. Oke, jadi ini software ProModel dan telah saya input data-data dan telah saya setting sesuai dengan ini. Jadi begini, ini adalah map atau simulasi perawatan atau pemeriksaan pasien yang akan dicek oleh dokter. Ini pasiennya, ini tempat resepsionis atau bagian registrasi, ini antrian pada ini pada kedatangan pasien, ini antrian untuk dicek oleh dokter sendiri, lalu ini adalah antrian untuk pembayaran. Nah, ini bagian pembayarannya. Lalu endingnya saya dua ada sakit dan sembuh. Kemudian arrivalnya ini seperti ini dan prosesnya ini. Nah, si pasien datang ke sini, pasien datang dan pasien mengantri 5 menit registrasi, lalu mengantri lagi 15 menit. Ini untuk dokternya dicek, diperiksa, lalu setelah diperiksa ini mengantri pembayaran selama 15 menit. Lalu kita coba simulasikan dengan settingan seperti itu. Kita pikirkan, nah ini simulasinya seperti ini. Kita mensimulasikannya selama 10 jam ya. Kita bisa mempercepatnya ini hour, ini menit. Kalau kita lihat hasilnya, kita tunggu untuk mendapatkan outputnya, output viewer atau hasil dari simulasi tadi. Oke, masih loading. Nah, ini sudah tampil hasilnya. Dengan seperti itu kita mendapatkan output yang sembuh adalah 39 orang dan average time sistemnya 80,03. Lalu average time in operation ada 35,54. Jadi saya akan melakukan optimasi dengan settingan yang akan saya optimasi ini. Lalu kita lihat hasilnya bagaimana. Kita ke operation saja, kita akan ubah misalnya kalau ada ininya registrasinya 3, pemisahan dokternya 3, dan adanya 3, lalu kita akan running lagi. Kita percepat, lalu kita lihat hasilnya. Oke, kita lagi nunggu. Nah, jadi lebih optimal kan, jadi total eksisnya adalah 345, presiden 5, dan presiden operasinya adalah 30. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan simulasi menggunakan software ProModel. Baik. Oke, jadi itu adalah contoh pensimulasian menggunakan software ProModel 2016. Ini adalah settingan awal atau sebelumnya, sebelum dioptimasi, dan ini setelah dioptimasi. Nah, ini hasil dari sebelum dioptimasi seperti ini. Ini yang sembuhnya hanya 39 ya sebelumnya. Dan ini setelah dioptimasi dan yang sembuh jadi 45. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada banyak salah kata dan salah lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.